Nah, di sini kalau misalnya kita dolar hello kayak gini. Nah, sekarang si botnya udah ngebales kayak gitu. Oke, selamat datang di channelku Arukut. Di video kali ini kita akan belajar untuk buat Discord bot lagi. Tapi kemarin kan kita udah belajar pakai JavaScript. Nah, di video kali ini kita akan coba buat botnya tapi pakai Python sekarang. Nah, mungkin teman-teman yang kemarin-kemarin nonton videonya dan masih kebingungan untuk pakai JavaScript karena mungkin belum pernah pakai. Nah, di video kali ini kita bakal pakai Python, jadi teman-teman yang udah pernah pakai Python bakal lebih mudah untuk mempelajarinya. Ataupun yang belum mempelajari Python pun nanti kita juga akan coba pelajarin dikit juga untuk gimana caranya. Nah, untuk salah satu contohnya nantinya untuk si botnya kalau misalnya udah dijalanin atau udah di deploy ataupun nanti udah dijalanin secara online. Nah, mungkin di sini aku bakal coba onin dulu. Typo juga. Typo mulu. Baru on. Oke, sekarang botnya udah nyala. Nah, aku bakal komen coba di sini halo gengs. Nah, nantinya dia bakal kayak gini. Jadi kita bakal bikin botnya bisa ngirim pesan kayak gini setiap kita ngirim pesan ataupun sesuatu kayak gini lah istilahnya. Nah, oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke bagian code-nya aja. Nah, pada bagian ini tentunya teman-teman ada yang perlu kita persiapin dulu. Jadi karena teman-teman harus punya Python ya, tentu aja teman-teman harus udah install Pythonnya ya. Tapi di sini karena case-nya aku udah install Python, jadi kita bisa langsung fokus aja untuk ngerjain dari si botnya. Jadi di sini tentu yang pertama kita bisa tambahin dulu satu file yaitu bot.py seperti ini. Jadi kita pakai Python nih buat ngodingnya. Jadi kita bakal bikin pakai Python untuk si botnya dan kita akan coba import satu hal yaitu Discord bot. Dan di sini tentunya karena kita import Discord itu ada yang harus kita install di terminalnya seperti itu. Karena di sini terminalnya kita mau install nih, contohnya nantinya untuk si Python itu kita bisa install dengan cara ya ketik aja di sini pip. Terus kalau misalnya mau install terus Discord JS balik lagi ke JavaScript pakai discord.py seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau install ini secara global, teman-teman bisa -u agar dia jadi universal. Terus dia bakal install Discord.py-nya secara universal atau global. Jadi dia bisa dipakai di mana aja nantinya. Tapi di sini aku udah install, jadi aku nggak perlu tambah-tambahin lagi. Aku bisa tinggal pakai aja. Oke, di sini aku tambahin sesuatu sih untuk si Python-nya. Oke. Di sini kita auto detect aja buat linternya. Jadi nanti kalau nge-save dia bakal nge-lins juga kayak gitu. Nah, oke, sip. Nah, di sini kita udah punya import Discord-nya. Nah, kalau Discord itu biasanya kita coba buka dulu di sini discord.py. Docs kayak gini. Nah, di discord.py ini itu ada yang harus kita tambahin yaitu dari si intense-nya. Jadi kalau di sini mungkin kita coba getting start-nya dulu, coba kita masuk ke bagian introduction-nya dulu aja. Nah, ini kan untuk segala macam penginstalannya ataupun di dalam sini. Nah, ini cara buat botnya ataupun gimana. Nah, ini kan ada intense yang harus kita tambahkan nih. Jadi kita bisa tambahin intense-nya dulu di sini. Jadi kita bisa intense kayak gini, terus sama dengan ini jadi intense-nya kita bakal isi dari Discord kayak gini, Discord intense, terus kita bisa isikan default kayak gini. Nah, udah. Terus kita bisa tambahin aja dari intense ini, jadi kita panggil lagi si intense-nya, intense kayak gini. Terus kita tinggal titik message terus underscore content kayak gini, sama dengan kita bikin si message content ini jadi true. Jadi kita bisa dapetin message yang dikirimkan di channelnya seperti itu. Oke, kayak gini. Nah, sekarang kita udah berhasil bikin nih dari si intense-nya. Tinggal nantinya kita handling dari si kliennya. Nah, caranya kita tahu kliennya apa. Nah, ini kita bisa tambahin aja satu variabel baru satu klien kayak gini, klien terus sama dengan kayak gini.
Terus kita bisa isikan aja, kita panggil ini dari Discord kayak gini, Discord, terus client. Nah di dalam client ini kita bakal ambil intense-nya kayak gini, intense sama dengan intense. Jadi dari intense yang diminta oleh si Discord client ini, itu bakal kita dapatkan dari si intense ini yang udah kita default di atas ini, seperti itu. Nah baru nantinya di bawahnya ini kita bisa isikan tokennya seperti itu. Jadi kita siapin token ya, biar nantinya si botnya itu kita udah siapin tokennya, tinggal pakai aja. Nah si token ini kita bisa dapetin di sini, di Discord Developer Portal. Ini bisa kalian copy aja, tapi tentu case-nya di sini aku bakal bakal ngeblur bagian ini. Kalian nggak mungkin pakai juga. Walaupun ya mungkin nanti kalian mau pakai pun ya udah nggak bisa pasti, karena aku reset nantinya dari si tokennya. Jadi kita bakal copy aja. Terus kita bisa tambahin aja di dalam sini. Kita balik ke token, terus kita bisa save. Nah sekarang kita udah punya nih dari si intense, terus client dan juga token ya. Tinggal kita nanti pakai. Nah karena di sini udah ada nih untuk dari si botnya di sini, jadi kita nggak perlu nambah-nambah lagi untuk si botnya itu ke dalam server kita. Jadi kita tinggal nanti jalanin aja. Oke, kita bisa masuk ke code-nya lagi seperti ini. Nah untuk ngeceknya kita bisa pakai add client kayak gini. Jadi kita manggil dari si package clientnya itu, terus kita bisa titik event. Jadi kita bakal buat sebuah event nantinya, yaitu kita bakal pakai asynchronous di sini. Async, terus di sini kita juga bakal bikin satu function. Kita bisa tambahin def. Jadi async def on ready. Jadi ketika nantinya si bot ini udah ready, dia bakal ngapain seperti itu. Nah di sini kita bisa bikin aja untuk kita cuma ngeprint doang kayak gitu. Nah di sini juga ada yang kita bawa nantinya, yaitu siapa nih, kita login sebagai siapa. Misalnya aku tambahin kayak gini, misalnya login in as, terus kita bisa pakai kurung kayak gini, terus kita panggil lagi aja kliennya, terus user kayak gitu. Jadi kita tahu nih kita login pakai bot yang mana nih akunnya, seperti itu. Ya, memang seperti itu sih. Oke. Nah, karena di sini udah kita buat nih dari si code-nya untuk client event-nya, sekarang kita akan coba handling untuk dari ketika nantinya dia mau login seperti itu. Dia bakal login pakai token yang udah ada. Jadi kita bisa tambahin client.run-nya kayak gini. Nah, kalau dari run ini kita bisa tambahin tokennya di sini. Bisa langsung kayak gini. Jadi teman-teman tinggal paste aja di sini tokennya, ataupun bisa panggil aja token yang di atas yang udah kita deklarasiin. Jadi kayak gini. Nah, kita udah punya. Sekarang kita bisa jalanin aja dengan cara ketik Python, terus nama filenya bot.py kayak gini. Dan kita bisa enter aja. Kita tunggu sampai dia kayak gini. Nah, ini ada infonya kayak gini. Dia berjalan. Nah, ini dia udah tuh, arubot login it as arukode 1660. Jadi sekarang harusnya kalau kita masuk ke sini, si bot ini itu harusnya udah nyala. Oke, kita tunggu dulu. Ini masih refresh. Nah, ini masih nge-refreshing si Discord-nya. Nah, tuh, dia posisinya udah online kayak gini. Tuh. Dia posisinya udah online. Cuma nih dia tuh nggak punya komen apapun nih, jadi dia nggak bisa ngejalanin satu ataupun dua komen seperti itu. Nah di sini nantinya kita bakal bikin case-nya untuk ngehandling biar dia bisa kirimin message. Nah kita bisa matiin dulu botnya ctrl-c, dan di sini kita bisa tutup aja terminalnya. Nah di sini case-nya kita bakal bikin satu panggilan package lagi, yaitu client event lagi kayak gitu. Di sini add client.event kayak gini. Tapi yang kita handling itu adalah on message. Jadi nanti ketika dia nerima message seperti itu. Jadi kita bisa bikin aja dulu async kayak gini, asynchronous def. Jadi kita bikin function lagi di sini on underscore message kayak gini. Dimana nantinya kita bakal bikin dulu nih kondisi dulu pertama. If misalnya message author sama dengan kayak gini. Terus kita bikin client user.
Nah, kenapa aku bikin kayak gini? Karena nantinya kalau misalnya yang ngechat itu adalah si client usernya, maka dia bakal return kosong aja udah. Jadi nantinya dia bakal nggak jalan seperti itu. Jadi ya udah kayak gini nantinya. Kan kalau misalnya di sini mungkin teman-teman lihat message ini dia nggak ada ya kuning gini karena dia belum di define. Jadi kita harus tambahin dulu di sini message-nya. Jadi kita tambahin satu parameter di dalam si functionnya ini yaitu message. Jadi nanti ya pas dia nerima message gitu, terus ternyata di sini ada autornya, ya udah dia bakal dapetin ini seperti itu. Nah di sini kita udah nyantumin nih bahwasannya nanti kalau misalnya yang ngisi si komen itu adalah bot, maka dia nggak jalan. Nah baru di sini kita bisa tambahin satu komen yaitu nantinya untuk ngehandling ketika dia nerima pesan dan dia akan balas seperti apa. Di sini if message content, jadi di sini nanti kalau misalnya dia nerima pesan terus kontennya di sini kita bakal pilih pakai starts with seperti itu. Nah kita bisa panggil kayak gini, terus kita kasih kutip aja kayak gini. Misalnya kita mau panggil dengan hello kayak gini, $hello seperti ini. Terus misalnya kita mau langsung jalanin pakai await kayak gini. Jadi kita bakal pakai promise base kayak gitu. Jadi nantinya kalau misalnya dia nggak jalan atau nggak dapat ya udah nggak jalan kayak gitu. Nah di sini kita bakal pakai message reply. Jadi nantinya dari si konten yang dia terima itu dia bakal nge-reply apa seperti itu. Di sini misalnya hi seperti itu. Nah di sini kita bisa jalanin lagi si botnya kayak gini. Python bot.py. Nah ini udah berjalan nih. Dia tunggu sampai dia ada tulisan arubotnya kayak gini. Oke, dia udah jalan nih kayak gini. Kita balik lagi ke sini. Ini offline lagi. Padahal udah berjalan ya. Oke, kok malah? Oh, ada tampilan baru sepertinya. Oke, biarin aja. Nah di sini kalau misalnya kita $hello kayak gini. Nah sekarang si botnya udah ngebales kayak gitu. Jadi ya teman-teman kalau misalnya mau bikin botnya seperti ini itu juga bisa. Jadi ini udah simpel banget buat teman-teman yang pengen cobain untuk bikinnya. Untuk ya mungkin sekitar coba-coba untuk bikin botnya pakai bahasa Python. Ini simple banget, teman-teman bisa coba. Dia komennya si simple ini aja. Ataupun nantinya teman-teman mau tambahin komennya, misalnya dia cuma pengen message channel send seperti itu dia juga bisa kayak gini. Jadi kita tinggal if message content kayak gitu. Misalnya teman-teman di sini mau dalam bentuk kondisi nih. Jadi misalnya dia di konten dalam bentuk apa nih misalnya? Misalnya di sini aku mau isi serigala kayak gitu. Terus misalnya if serigala in message content kayak gini aja. Nah itu dia juga bisa. Jadi nantinya setiap message yang ada kata serigalanya itu dia bakal nge-trigger ini seperti itu. Nah di sini kita bisa tambahin aja await kayak gini, message, terus reply, terus misalnya kayak gini. Nah di sini aku bakal kasih GIF gitu. Nantinya kalau misalnya serigala dia bakal nampilin GIF serigala seperti itu. Nah di sini aku udah tambahin, jadi bisa ku save kayak gitu. Dan di sini bisa ku matiin dulu botnya, terus ku jalanin lagi, ku clear dulu biar clean. Terus kita Python bot.py lagi kayak gini. Nah nantinya kalau misalnya serigala itu kita panggil gitu di bagian si code-nya ini, itu dia bakal tetap ke trigger seperti itu. Jadi misalnya aku ketik serigala kayak gini, nah dia bakal nge-trigger tuh. Ya aku baru ingat kalau sebenarnya buat sebelumnya si Arubot ini juga punya komen serigala. Jadi ya kalau kita ngetik serigala, dua yang ke-trigger kayak gini. Tapi case-nya sama, jadi dia bakal ngirim message kayak gini juga. Nah kalau misalnya nanti aku ngetik kayak gini, misalnya mungkin aku ngetiknya aku mau jadi serigala. Nah dia ke-trigger lagi tuh kayak gini jadinya. Jadi aku mau jadi serigala, dia bakal tetap nge-trigger dari kata tersebut. Jadi nanti kalau kata-kata ini terpanggil, si serigala dia bakal ke-trigger dan bakal ngirimin pesan kayak gini. Seperti itu. Dan ya ini udah simple banget. Jadi teman-teman yang mau coba untuk bikin botnya,
kayak gini. Jadi ini pakai Python, simple banget bikinnya. Dan ini cukup menarik buat teman-teman yang memang udah pernah pakai Python, dan mungkin ada teman-teman juga yang pengen coba untuk belajar bikin bot pakai Python. Ini simple juga sama kayak di JavaScript dan memang lebih seru sih kalau dilihat. Ini mungkin aku kasih tahu yang serunya itu di bagian mananya. Jadi kalau misalnya ini teman-teman kan lihat nih ada indentansi di sini. Jadi ada 1 indent dan 2 indent di sini kan untuk ngepisahnya. Mungkin aku dari return ini aja. Kalau misalnya indentnya aku kurangin 1, dia langsung error kayak gini. Tuh. Harusnya dia tuh di indent di sini. Dan ini aneh banget. Kan case-nya kalau misalnya kita pakai JavaScript, itu dia kan kita bikinnya kayak gini. Nah, dia bakal bikinnya kayak gini terus ya mungkin kalau misalnya di sini cons mungkin function apa gitu kan, misalnya hello, terus kita kasih kurung, terus kita kasih raw function kayak gini, terus misalnya di dalamnya apa. Nah ini kan kalau misalnya kita nggak pakai indent pun dia bisa nih kayak gini aja, jadi nggak mesti gini tapi bisa gini juga. Nah beda halnya kalau misalnya di Python. Jadi kalau misalnya ini nggak di indent, itu dia bakal error kayak gini. Jadi ya kalau misalnya kita nggak indent aja semua kayak gini, ya udah ini makin gak jelas. Apalagi kalau dia indentnya kayak gini, itu makin gak jelas lagi tuh, kayak gitu. Jadi ya ini hal yang unik sih di Python. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar juga, ini bisa dijadiin bahan pelajaran juga seperti itu. Karena ini case yang sangat unik dan teman-teman bisa coba pelajarin juga. Dan oke, ini udah berhasil nih untuk dari si botnya seperti itu. Jadi ya mungkin sampai sini dulu video untuk hari ini atau di video kali ini. Jika teman-teman suka bisa di like, komen, dan subscribe aja untuk si videonya. Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike aja. Ya dan karena ini gambar serigala, mungkin ku jadiin gambar terakhir aja apa kali ya. Oke. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. I'll be seeing you on the next videos. Bye bye. Kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di